Hai guys, selamat datang di channel kami, channel baru yang membahas tentang alur cerita dalam sebuah film atau movie. Oke, di video pertama ini kami akan membahas tentang film Scooby atau Scooby-Doo 2020. Scooby adalah film komedi misteri animasi Amerika yang diproduksi tahun ini oleh Warner Animation Group yang diangkat dari franchise Scooby-Doo oleh Hanna-Barbera. Film ini disutradarai oleh Tony Corfan. Film Scooby diperankan oleh Will Forte sebagai Shaggy yang mendapatkan nominasi Oscar 2 kali. Frank Welker sebagai Scooby-Doo, Mark Wahlberg sebagai Blue Falcon, Jason Isaacs sebagai Dick Dastardly, Gina Rodriguez sebagai Velma, Zac Efron sebagai Fred, dan Amanda Seyfried sebagai Daphne. Film Scooby dianimasikan oleh Real FX untuk Warner Animation Group. Selain disutradarai oleh Tony Corfan, film ini juga ditulis oleh Kelly Fremon Craig dan Matt Lieberman. Film ini adalah reboot dari seri film Scooby-Doo dan dimaksudkan menjadi film pertama dari usulan yang dibuat untuk Hanna-Barbera Cinematic Universe. Film Scooby dirilis pertama kali di Amerika Serikat oleh Warner Bros. Pictures pada 15 Mei 2020. Oh ya, biar tidak kepanjangan, mungkin itu saja sedikit tentang film Scooby. Oke, langsung kalian simak ceritanya. Film diawali dengan scan di mana ada seekor anjing coklat yang mencuri daging di sebuah tempat makan. Dan anjing tersebut tidak lain adalah Scooby-Doo, yang pada saat itu belum memiliki nama dan masih hidup sebagai seekor anjing jalanan. Saat anjing itu berlari dari kejaran polisi, dia hampir saja menabrak seseorang. Dan ya, orang itu adalah Shaggy. Perlu kita tahu guys, sebelum Scooby-Doo dan Shaggy bertemu, mereka memiliki nasib yang sama, yaitu selalu sendiri dan tidak memiliki teman. Saat dikejar polisi, Scooby bersembunyi dalam gundukan pasir, dan saat itu juga Shaggy melihat gundukan pasir itu. Dia menganggapnya sebagai teman dan mulai bercerita dengan gundukan pasir tersebut. Scooby yang berada di dalam gundukan pasir tersebut merasa jika Shaggy sama dengannya, yaitu tidak memiliki teman, sehingga Scooby keluar dan mulai mengajak Shaggy berteman. Namun sialnya, polisi yang mengejar Scooby datang menghampiri mereka, dan untuk menyelamatkan Scooby, Shaggy mengaku sebagai tuan dari Scooby, dan saat ditanya oleh polisi mengenai nama anjing tersebut, maka Shaggy memberikan nama kepada anjing itu menurut nama Snake yang dia bawa, yaitu Scooby Snake. Dan disitulah awal pertemuan dan pertemanan Scooby dan Shaggy. Shaggy pun membawa Scooby ke rumahnya, dan setibanya di kamar, Scooby memperhatikan sekeliling kamar Shaggy dan melihat mainan toko superhero dan bertanya, siapa itu? Shaggy memperkenalkan mainan toko superhero kesukaannya itu, yaitu Blue Falcon dan anjing pendampingnya, yaitu Dynamite. Pada malam hari itu juga, Shaggy memberikan kalung kepada Scooby dan Scooby berjanji tidak akan melepaskan kalung tersebut. Malam itu adalah malam Halloween. Mereka pergi keluar untuk mengumpulkan permen dari rumah ke rumah. Dan pada saat di jalan, mereka dijahili oleh dua orang anak nakal. Sebut saja namanya Udin dan Ucup. Mereka mengambil permen Shaggy dan Scooby dan melemparnya ke dalam rumah berhantu. Tidak lama berselang, datanglah Fred, Velma, dan Daphne. Pada saat itu adalah pertemuan pertama mereka. Mereka berlima berencana ingin mengambil permen Shaggy di dalam rumah berhantu tersebut. Saat mereka memasuki dan mengambil permen tersebut, mereka dibuat takut oleh sosok hantu, dan mereka pun berlarian di rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Setelah mereka sadar bahwa hantu itu bukanlah hantu sungguhan, melainkan orang yang menyamar, mereka melawannya dan berhasil mengungkapkan siapa di balik penyamaran tersebut dan apa motif di balik itu semua. Semenjak saat itu mereka menjadi teman dan membuat grup detektif bernama Misteri Inc. dan telah mengungkap berbagai macam kasus misteri. Suatu hari, mereka mendapatkan tawaran misi yang besar dari seseorang bernama Simon Cowell. Namun Tuan Simon tidak menginginkan jika Shaggy dan Scooby ikut dalam misi tersebut karena dianggap tidak memiliki kemampuan. Mereka berdua merasa kecewa dan pergi dari situ dan menuju tempat bermain bola. Saat
mereka bermain bowling, ternyata bola dan tim bowling yang mereka mainkan adalah robot. Yang mengintai dan mengincar mereka. Mereka pun dikejar. Mereka berlari menyelamatkan diri dan sesampainya di luar tempat permainan, mereka diselamatkan dan diangkut ke dalam pesawat asing, yang ternyata pesawat itu adalah milik Blue Falcon. Namun ternyata itu adalah anak dari Blue Falcon yang menggantikan ayahnya yang sudah pensiun. Selang beberapa saat, pesawat mereka diserang oleh penjahat bernama Dick Dastardly yang mengincar Scooby, yang faktanya Scooby adalah anjing keturunan terakhir dari anjing peritas. Fred, Velma, dan Daphne yang juga mengetahui hal itu pun mencoba ikut menyelamatkan Shaggy dan Scooby. Di sisi lain, Dick Dastardly menjebak Shaggy, Scooby, dan anggota dari Blue Falcon di sebuah taman hiburan. Saat itu terungkaplah tujuan Dick Dastardly melakukan hal tersebut, yakni untuk menangkap Scooby yang merupakan kunci untuk menuju dimensi lain. Saat Blue Falcon mengetahui bahwa Scooby adalah anjing yang penting, maka ia memberikan Scooby pakaian super, dan Scooby terpaksa harus melepaskan kalung yang diberikan oleh Shaggy. Hal itu membuat Shaggy kecewa karena saat mereka pertama kali menjadi teman, Scooby berjanji tidak akan melepaskan kalung tersebut. Sementara itu, Fred, Velma, dan Daphne diculik oleh Dick Dastardly dan dibawa ke sebuah pulau. Mereka dijadikan umpan oleh Dick Dastardly agar dia dapat menangkap Scooby dan menjalankan rencananya. Untungnya, Fred, Velma, dan Daphne berhasil meloloskan diri berkat bantuan dari robot milik Dick Dastardly yang ditolong oleh Daphne. Mereka mencoba menghubungi Blue Falcon, namun mereka kembali tertangkap oleh Dick Dastardly dan memanfaatkannya untuk menangkap Scooby. Setelah Dick Dastardly berhasil menangkap Scooby, dia kemudian membawanya. Fred, Velma, Daphne, dan anggota dari Blue Falcon saling menyalahkan atas ditangkapnya Scooby. Ditambah lagi karena pesawat mereka rusak oleh Dick Dastardly. Namun Shaggy memberikan semangat dan motivasi kepada mereka semua, dan mereka sepakat untuk bersama-sama menyelamatkan Scooby. Di sisi lain, Dick Dastardly berhasil membuka gerbang menuju dimensi lain dengan menggunakan kunci, yaitu telapak kaki dari Scooby. Setelah dibuka, ternyata dari gerbang itu muncul anjing penjaga berkepala 3 bernama Cerberus. Anggota dari Misteri Inc. dan Blue Falcon bekerja sama untuk mengalahkan Cerberus. Fred dan Velma mencari cara untuk bisa menutup gerbang menuju dimensi tersebut, dan sisanya mengalihkan perhatian dari Cerberus. Sementara itu, Dick Dastardly masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut, dan ternyata selain mengincar harta karun, Dick Dastardly juga mencari partnernya yang hilang, yaitu seekor anjing yang terjebak di dalam dimensi lain tersebut. Anjing itu terjebak dikarenakan kegagalan percobaan yang dilakukan oleh Dick Dastardly beberapa tahun yang lalu. Setelah mengambil harta karun dan anjing itu, Dick Dastardly pun melarikan diri dari tempat itu. Di sisi lain, mereka yang melawan Cerberus sempat kewalahan, namun untung saja mereka dibantu oleh robot-robot dari Dick Dastardly. Robot-robot itu memihak kepada mereka, dikarenakan Dick Dastardly memperlakukan robot-robot itu dengan tidak baik. Dan alhasil, Cerberus pun berhasil dimasukkan kembali ke dalam gerbang dimensi tersebut. Dan untuk menguncinya, dibutuhkan telapak kaki dari anjing peritas keturunan terakhir, yaitu Scooby-Doo, dan telapak tangan sahabatnya, yaitu Shaggy. Shaggy mengunci gerbang itu menggunakan telapak tangannya dari dalam, sedangkan Scooby menguncinya dari luar menggunakan telapak kakinya. Mereka sempat bersedih karena mengira Shaggy akan terjebak di dalam gerbang dimensi itu selamanya. Namun ternyata Shaggy dapat keluar dari gerbang dimensi tersebut dan mengatakan
butuh lebih dari monster berkepala 3 untuk menjauhkan dia dari sahabatnya, yang artinya mereka tidak akan pernah berpisah untuk selamanya. Kisah mereka diakhiri dengan kegembiraan. Mereka juga melakukan surprise dari DJ Blue Falcon. Mereka pun diberikan mobil baru oleh Blue Falcon juga, karena sebelumnya mobil mereka telah rusak. Dan film pun tamat dengan akhir yang bahagia. Jadi guys, selain menjadi hiburan, film ini juga mengajarkan kita tentang nilai persahabatan dan persaudaraan, cinta akan sesama, dan juga cinta akan perbedaan. Oke, jika kalian suka dengan channel ini, tolong support kami dengan cara like dan subscribe. Dan jika ada saran atau request, bisa kalian ketik di kolom komentar. Terima kasih.